Hai publik, balik lagi di Ruang Bicara. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial. Yoi, spesial nggak tuh? Ada salah satu dosen hits ya, hits yang terbaik sih, Universitas Budi Luhur. Ada Miss Putri. Halo Dinda. Miss Putri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. baik. Sehat ya Miss ya? Ya, sehat. Harus sehat Harus dong. sehat ya. Ya jadi Miss Putri ini adalah salah satu dosen yang hits karena susah banget mau masuk kelasnya Miss Putri. Dan Gitu aku ya? ngalamin iya. Sampai iya benar sih Miss, kayak aduh susah banget. Dan itu harus cepet. Kalau Iya masuk- sih, cepet penuh gitu ya kan. Iya gampang banget Lumayan penuhnya. banyak ya fansnya. Fansnya banyak sih, mahasiswa itu ngefans banget sama Miss Putri. Oh ya Miss, aku mau nanya nih, Miss kan dosen bahasa Inggris ya Miss ya, terhits lah ya di Budi Luhur. Siapa sih yang gak kenal Miss Putri gitu kan? Miss, sebenarnya seberapa penting sih Miss kita itu belajar bahasa Inggris? Penting banget ya Dinda ya. Sebenarnya dari dulu juga udah sangat penting ya untuk belajar bahasa Inggris. That's why pelajaran bahasa Inggris itu sudah ada yang dari SD, bahkan ada yang dari TK kayak gitu ya. Segitu pentingnya karena itu untuk bekal di masa depan. Apakah itu untuk menentukan nanti kalian tentang pendidikannya, atau nanti di jenjang karir, atau ketika ingin berbisnis. Nah, pola komunikasi berbahasa Inggris itu sangat penting banget untuk dimiliki oleh pasti orang-orang yang membutuhkannya ya, tetapi kayaknya hampir semua orang membutuhkan bisa berbicara dalam bahasa Inggris ya, meskipun dia domestik ataupun dalam negeri sekalipun. Bisa fasih berbahasa Inggris itu salah satu modal utama untuk jenjang karir yang lebih bagus lagi kayak gitu. Oke, jadi emang penting banget sih Miss ya, apalagi zaman sekarang ya bahasa Inggris itu udah kayak bahasa Sehari-hari Iya ya, benar, udah bahasa jadi gaul ya. bahasa gaul ya, kayak Anak which is Jakarta iya, gitu. Jaksel, which is, dan juga misalnya bahasa Inggris itu sekarang udah kayak bahasa keduanya ya Miss ya. Jadi kayak second mother tongue gitu ya. Jadi bahasa ibu yang kedua setelah bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah itu kan sehari-harinya aja ya kalau di rumah, tetapi untuk percakapan dengan publik atau percakapan di luar rumah itu bahasa Inggris itu seperti second mother tongue. Baru nanti diikuti bahasa asing lainnya, salah satunya itu seperti bahasa Mandarin. Kayak gitu Dinda. Oke. Miss kan dulu kuliahnya memang dari sastra Inggris. Inggris, ya. Apa sih Miss yang buat Miss tuh tertarik mau belajar bahasa Inggris? Simple sih, cuman karena suka aja. Karena suka. Heeh. Jadi kalau misalkan kita mau bisa bahasa Inggris, kita tuh harus suka dulu ya Miss ya? Kalaupun kita tidak suka dengan bahasa Inggris, ribet banget, gue Iya. nggak bisa nih, Iya, gini. Tapi karena kita tuh butuh, kita harus merasa itu sebuah kebutuhan. Kayak gimana sih, kayak misalnya makan, Dinda lapar, Dinda butuh makan dong, pasti Dinda harus makan. Seperti itulah bahasa Inggris. Jadi asupan setiap harinya itu harus ada, apakah dari dengerin lagu atau nonton film atau sekedar ngobrol kayak gini. If you would like to talk to me in English, ayo kayak gitu. Karena kalau nggak dipaksa, kapan lagi ya kan? Oh gitu. Jadi memang benar-benar harus ada kemauan ya Miss, harus ada keterpaksaan ya Miss ya? Betul, belajar bahasa asing itu harus keterpaksaan lah, gitu. Oke, menurut Miss nih Miss, kan Miss banyak banget ya tipe-tipe mahasiswa yang Miss jumpain. Apa sih Miss sebenarnya kendala dari mahasiswa itu, kenapa yang buat mahasiswa itu jadi kayak mager belajar bahasa Inggris mungkin? Satu, ketidakpercayaan diri. Jadi misalnya nih, ada kata fork sama kata pork. Kalau fork yang pertama itu berarti garpu, sedangkan yang kedua pork pakai p itu berarti daging babi begitu ya. Nah misalnya, do you have pork? Nah, no, it's a fork bukan pork. Oke. Terus dia bilang, nggak bisa Miss, lidah saya, mohon maaf ya, bukan bermaksud rasis Iya, ataupun iya, apa ya. benar. Lidah saya kan lidah Betawi Miss, lidah Sunda gini. No, that's not an excuse for me. Jadi itu bukan suatu alasan bahwa kamu tidak bisa menyebutkan F, jadinya P seperti itu. Dalam bahasa Inggris itu sangat krusial sekali karena beda satu huruf aja iya. udah beda arti. penyebutan, beda arti ya, Miss? Ya, beda Iya, arti. benar. Nanti belum tentu orang jadi salah, akhirnya tersinggung. Jadi itu yang membuat mahasiswa itu salah satunya adalah tidak pede tadi. Selain karena ngerti sih Miss dia ngomong apa, cuman aku nggak bisa balikinnya lagi. Nah iya, banyak Gitu banget kan Miss masalahnya. problem kayak gitu. Mungkin Miss. Dinda juga Iya ya. sih, kadang kita ngerti nih sedikit-sedikit, cuman mau ngebalikinnya tuh kayak, aduh, gue harus ngomong apa ya? Ngerti nih, tapi aduh ngebalikinnya gitu. Lebih bener sih Miss, lebih Iya. nggak percaya diri dan lebih takut, kayak takut salah ngomong, takut salah arti gitu. Iya. Karena kan kita selama ini hanya dengar, nonton gitu. Ya, jadi kalau bagaimana cara Miss untuk menanamkan kepercayaan diri itu kepada mahasiswa-mahasiswa adalah yang pertama nggak usah takut salah dulu. Karena
dari kesalahan-kesalahan yang kita buat itu pasti kita menjadi lebih baik lagi ketika terutama dalam berbicara dalam bahasa Inggris ya. Misalnya mereka salah, no hard feeling in my class, oke. Ketika ada yang salah pronunciation-nya pasti Miss kasih tahu kayak gini sampai dia benar-benar bisa. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya dia belajar menjadi lebih baik lagi ya, publik ya. Dari situ dia juga harus banyak kosakata yang harus ditambah-tambah lagi setiap harinya. Jadi dari peralatan yang ada di sekitar aja Dinda, kayak misalnya, oh pohon apa sih bahasa Inggrisnya, tempat duduk apa sih bahasa Inggrisnya, alat makan apa sih bahasa Inggrisnya, pakaian yang kita sukain pakai, ataupun hal-hal lain lah yang berkaitan sama kesehariannya kita. Oh, jadi berawal dari keseharian dulu ya, Miss ya. Jadi dari biar lingkungan terbiasa kecil ya? aja, small ini ya, lingkungan yang ada di sekitar rumah aja dulu, nanti baru beranjak ke yang lain-lainnya kayak gitu. Oke. Terus Miss tips nih, karena kan aku secara pribadi termasuk telat ya Miss ya, telat menyadari bahwa bahasa Inggris itu penting gitu. Dulu aku pernah di lesin bahasa Inggris, cuman tuh 2 bulan Miss aku keluar. Karena aku ya benar nggak percaya diri dan aku ngerasa kemampuan aku tuh kayaknya Jadi aduh, gitu kurang, aja ya. gitu. Jadinya malah takut. Jadi setiap ada ujian, jadi kita takut bisa nggak ya gitu, ini nggak ya gitu. Tipsnya gimana sih Miss buat kita itu? Aku termasuk telat nih untuk sekarang aku baru sadar gitu kan, ternyata bahasa Inggris itu penting gitu. Tips untuk memulai lagi gitu di saat ya usia seperti ini gitu, dikatakanlah sudah telat ya mungkin ya. Jadi gimana tuh Miss? Sebenarnya untuk belajar itu nggak ada yang telat ya. Mau sampai kita setua apapun itu yang namanya belajar itu harus terus, selama kita tuh masih dikasih nafas untuk hidup gitu. Bahkan sampai kita sudah nggak ada pun baru disitulah berhentinya kita untuk belajar. Jadi maksudnya Miss adalah kita tuh boleh aja belajar dari siapa aja, dengan cara seperti apa. Misalnya tadi kalau Miss karena Miss suka, kayak misalnya nih, wah ada gebetan nih, gimana caranya kan mesti ngedapetin itu. Atau misalnya aku kepengen punya kamera yang kayak gini, aku pengen punya handphone kayak gini, kan gimana caranya kita supaya bisa dapetin itu. Dari usaha tersebut pasti ada niat dong Dinda. Jadi kalau niat pun kalau nggak dilaksanakan juga sama aja gitu. Cobalah dari hal-hal yang paling kecil yang kamu sukain, misalnya dengerin lagu, nonton film pun juga usahakan sombong ya nonton filmnya itu. Sombong gimana tuh Miss? Sombongnya itu subtitlenya itu jangan pakai bahasa Indonesia, cobalah pakai bahasa Inggris. Tapi Jadi kalau kita jadi bingung gitu nggak sih Miss? nggak apa-apa, berarti ada proses belajar. Jadi secara audio kamu mendengar apa sih yang diomongin itu iya, gitu kan kan? kita bingung kan. Apa sih kayak gitu ya? Apalagi cepet banget Bingung. kan. Tapi kalau Dinda baca subtitle di bawah, oh kata ini misalnya kayak gitu, oh ternyata dia ngomongnya ini. Jadi secara audio dan visual pun kita bisa merekam, otak itu bisa merekam bahwa oh tulisannya kayak gitu, bacanya kayak gitu ya. Gitu. Kayak kata cannot gitu kan, can sama I can gitu kan agak-agak beda. Itu artinya juga beda kan ya Miss? Beda, aku bisa dan aku tidak bisa, Iya, seperti itu. iya. Belum lagi pakai dialek Inggris lah, yang British kayak gitu ya, macam-macam sih. Tapi awalilah dulu dari lingkungan sekitar. Kalau misalnya kalian suka mendengarkan musik, ya pasti kan sambil dengerin, sambil diucapin, dinyanyiin. Nah gitu tuh, itu untuk melatih lisan ya, biar bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan cukup baik. Iya, sebenarnya paling cepat itu kalau menurut aku ya bisa itu kayak dari lagu sih Miss. Ya, Karena lagu. kan sering kita dengar, terus sering kita putar-putar, jadi kita hafal lagu itu. Betul, gitu. kan seneng ya. Iya. Apalagi lagu-lagu yang kalian sukai gitu ya publik ya. Apakah mau seneng lagunya jazz atau pop. Pokoknya awalilah dari sekitar kalian yang memang kalian suka. Dari situlah tumbuh ya rasa untuk memperdalam lagi bahasa Inggrisnya. Oke, berarti benar ya Miss ya? Menguasai bahasa asing ya, khususnya bahasa Inggris itu bisa menimbulkan kepercayaan diri. Betul banget. Jadi kayak misalnya kalau apalagi kerasanya nih kalau udah selesai lulus kuliah nih, wah kalau kuliah ada bahasa Inggris mah enak sampai Anin misalnya kayak gitu sih dapat bagus misalnya. Tetapi kerasanya nanti begitu udah mau magang misalnya. Jadi ada kasus bahwa mahasiswa tiba-tiba datang ke saya, Miss, aku mau les dong Miss, gini-gini. Kenapa? Aku mau kerja di suatu tempat berita misalnya kayak gitu, suruh bikin artikel harus pakai bahasa Inggris misalnya ya. Aku bingung Miss. Nah padahal itu adalah salah satu modal dia bisa goal masuk ke tempat kerja itu tadi kayak gitu Din. Oke, jadi Miss, apa sih Miss yang harus dimiliki mahasiswa zaman sekarang gitu? Maksudnya misalkan bahasa Inggrisnya ya standar lah gitu kan, terus kayak bahasa Inggris standar, cuman kan semenjak perkembangan zaman ya Miss ya, kita kan dituntut mau nggak mau
harus bisa, mau nggak mau harus ngerti. Apa sih Miss dasar modal awalnya deh yang harus kita milikin tuh gimana sih Miss? Buanglah rasa takut itu tadi ya. Oh, yang pertama Buanglah rasa takut tadi ya, supaya untuk menimbulkan kepercayaan diri bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa ibunya kalian, jadi nggak masalah gitu. Dan orang asing pun juga memahamin kok bahwa kita juga itu bukan bahasa ibunya kita gitu ya, jadi bukan bahasa sehari-hari yang it's okay ketika kamu salah, dan mereka tetap sebenarnya ngerti aja. Dan orang asing sendiri itu pun kalau ngomong sebenarnya juga nggak grammatically correct loh. Oh iya? Ya sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia belum tentu SPOK kan. Oh iya, benar. Saya tidak ingin pergi ke sana, apakah kamu mau berteman denganku gitu kan. Nah kan nggak sekaku itu Iya, Din. benar. Iya, Tetap kecuali kalau dalam kondisi formal ya, terutama kalau written ya. Nah itu written juga harus penting. Jadi latihan kalau menulis itu, misalnya kalau pakai komputer biasanya ada tanda-tandanya tuh. Kalau misalnya garisnya merah berarti ada yang salah. Oh iya, benar ya. Garisnya biru bawahnya itu berarti secara kalimat tidak benar. Jadi cobalah untuk menggali diri. Oh nih kalau kayak gini caranya kayak gini ya. Kalau misalnya mahal nih Miss, kayak tadi Dinda udah ikut les bahasa Inggris merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ya mungkin karena kurang latihan atau merasa aduh bayaran udah mahal nggak bisa. Nah padahal itu yang harusnya dipush adalah diri kita sendiri, bahwa pasti bisa nih. Ketika kita bisa bilang bisa, tubuh tuh mengafirmasi hal positif tadi bahwa akhirnya kita bisa. Oke. Tapi Miss, salah nggak sih Miss kalau misalkan kita berpikir ya udahlah, yang penting kan kita bisa talking gitu, maksudnya ngobrolnya lancar, nggak usah lah grammar mah gitu kan, tuh juga jarang gitu. Salah nggak sih Miss? Kan ada beberapa orang yang berpikirnya kayak gitu kan Miss. Yang penting kan apa yang dia omongin gue ngerti, tuh juga gue nggak ngasih tulisan ke dia gitu kan, ada juga yang bisa. Gimana Miss? Untuk beberapa kebutuhan aja ya kalau kayak gitu. gitu. Tapi kalau sudah nanti masuk di dunia bisnis ataupun kerja, misalnya korespondensi ketika bersama orang asing itu penting banget ketika kalian memahami betul bagaimana menulis bahasa Inggris yang baik dan benar. Kalau zaman sekarang gampang ya Din ya, maksudnya banyak aplikasi gitu kan. Bahkan typing kalau misalnya ada yang salah udah ada aplikasi yang khusus untuk ngecek grammarnya itu. Tetapi apa salahnya dan apa susahnya untuk memperkaya diri sendiri? Itu nggak ada ngerugin orang lain loh. Maksudnya ketika kamu jago bahasa Inggris atau jago bahasa yang lain atau punya skill-skill yang lain, itu kan bagus buat dirimu dan juga memberikan berkah untuk orang lain. Bisa juga kan kayak gitu. Iya sih Miss. Ya. Oke deh, terakhir nih Miss, tips buat mahasiswa bagaimana Miss? Tipsnya gampang. 1, ketika ingin menyukai sesuatu, memulai sesuatu yang berat itu, cobalah untuk memaksakan diri. Jadi bisa itu karena terbiasa. Yang kedua, jangan males ya. Oke Miss, males adalah hak, tetapi kita harus berpikirnya visioner ke depan kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu aja, akhirnya ya kamu menjadi orang yang seperti itu aja, karena tidak mau mengembangkan diri ya. Jadi publik juga harus bisa mengembangkan diri, salah satunya itu memaksa diri untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Kuranginlah yang males-malesnya kayak gitu, jadi supaya nggak merasa telat atau nyesel kayak gitu kan. Akhirnya waduh sayangnya harusnya begini nih, harusnya bisa kayak gitu. Jadi tekan diri, maksudnya dalam arti menekan diri itu biar kita bisa lebih produktif lagi, biar kita bisa lebih hebat lagi dari yang biasanya. Jangan mau jadi orang biasa aja kalau tidak mau tergerus oleh yang lain-lain gitu. Oke, iya sih benar banget sih Miss. Apalagi sekarang kan tuh udah jadi kebutuhan khusus ya menurut aku ya Miss ya. Iya, bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga kan. Iya, Mandarin juga ya Miss ya, harus sudah kita sedikit-sedikit harus paham lah ya Miss ya. Iya. Harus bisa kuasai lah. Iya sih, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, tuntutan zaman sekarang itu kita emang harus bisa gitu. You must, bukan you should atau you have to. Nah, yang paling penting lagi kalau di dalam dunia bisnis ataupun di industri-industri besar, di company public multinational company ataupun company-company lokal pada umumnya itu paling nggak harus bisa menguasai 2 bahasa tadi yang sudah Miss singgung, yaitu bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Kenapa sih penting banget? Karena zaman sekarang orang bentuk komunikasinya, bentuk cara dia menyampaikan apa yang ingin ditawarkan kepada kita seperti atau kepada perusahaan tersebut, ya salah satunya harus berbahasa Inggris. That's why untuk masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut adalah salah satu persyaratnya, yaitu kayak TOEFL kayak gitu ya, TOEIC atau IELTS misalnya seperti itu. Itu harus kalian
bangun gitu ya, atau tumbuhkan skill itu di diri kalian masing-masing. Paling enggak ya kayak Zuni Sangre Kwaile ataupun Shesheni atau Wohen Hao, Ni Hao Ma. Ya, yang dari yang kecil-kecil kayak gitu dulu aja lah. Akhirnya bisa gitu. Meskipun ya sulit sih nulis dalam bahasa Mandarin, tapi paling enggak secara percakapan you know what you have to talk about, seperti itu. Bahasa Inggris sama bahasa Mandarin itu adalah bahasa-bahasa yang sering digunakan untuk komunikasi di perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya, benar sih. Aku akuin banget. Untuk zaman sekarang itu perusahaan tuh emang banget ya, Miss ya. Ngebutuhin bahasa ya minimal bahasa Inggris. Dia harus bisa minimal bahasa Inggris. Di samping dia memang ya kalau bahasa Inggrisnya emang udah paten kan. Maksudnya emang bahasa. Tapi jangan sampai dilupain ya. Iya, jangan sampai dilupain. Iya kan? Jadi emang bahasa Inggris itu emang penting banget di zaman sekarang, apalagi khususnya kalian yang masih kuliah ya, Miss ya. Sayang banget gitu. Jadi sebelum kalian lulus ada baiknya tuh kayak prepare gitu ya, Miss ya. Ya, di kelas saya pun juga harus saya nggak peduli kamu ini, pokoknya harus bisa ngomong mempresentasikan pakai bahasa Inggris. Misalnya ketika dia punya klien orang asing mau menjelaskan tentang desain gitu, dia harus bisa menjelaskan pakai bahasa Inggris seperti itu. Jadi harus benar-benar harus bisa dipaksa, karena kalau enggak bakalan lupa. Bahasa itu sulitnya di situ. Karena dia nggak biasa, harus terus-terusan dilatih. Kalau nggak ya udah lupa gitu aja. Oke, jadi emang harus terus-terusan dilatih ya, Miss ya. Ya pokoknya minimal bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Oke. Bahasa Jepang, bahasa yang lain, Spanish. Saya juga lagi belajar bahasa Spanish ya yang sekarang ya. Kalau bahasa Jepang udah lumayan lah. Kalau bahasa yang lain seperti Spanyol itu saya baru mau belajarin lagi. Oke, emang dasarnya Miss emang suka bahasa ya, Miss ya? Karena itu penting ya, maksudnya kalau kita ketemu sama orang, misalnya belanja nih, waktu itu saya lagi ke Bali nih ya, cerita sedikit ya publik ya. Pedagangnya adalah orang Madura, tetapi dia juga tinggal di Kalimantan. Nah kan saya juga bisa bahasa Kalimantan dan juga bisa bahasa Madura. Akhirnya menggunakan bahasa daerah itu sampai akhirnya yaudah dia dikasih lebih gitu. Jadi kita punya keuntungan sendiri. Nggak apa-apa deh so-soan pakai logat-logat gitu ya, bahasa Sunda apa segala macam, nanti dengan sendirinya kita mendapatkan keuntungan yang mungkin juga kita nggak pernah ketahui itu. Kayak tadi dapat tambahan barangnya jadi dimurahin atau ditambahin, atau waktu itu ke Bandung juga coba sedikit gitu ya pakai bahasa Sunda gitu ya. Nah abangnya jadi enak nganterinnya, jadi nggak, inilah kita mendapatkan beberapa privilege ketika kita bisa menguasai beberapa bahasa daerah. Itu baru bahasa daerah ya, belum bahasa asing ya. Penting banget ya. Penting banget. Iya benar. Jangan cuma ke Korea aja ini ya, Miss ya. Iya, jangan cuma annyeonghaseyo, sarangi, opa, ajusi gitu kan. Tapi bahasa-bahasa yang lain juga emang harus penting ya, Miss ya, untuk kita cari tahu. Kalau emang suka, pelajarilah terus-menerus. Jangan stop di situ aja. Oke publik, sampai di sini dulu pembicaraan kita sama Miss Putri. Thank you, Miss. Terima kasih juga Dinda, semoga berkah ya. Amin, bermanfaat banget sih yang pasti. Banget ya kan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ruang Bicara Cakti Media. Bye-bye. Bye.